Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam presentasi online kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Warsino Nardiwiono selaku dosen Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta rekan-rekan yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan Cyber Sabotage and Extortion yang disusun oleh yang ke-1, 11190031 Neni Siti Komariah, yang kedua 11190795 Bella Octavia, yang ketiga 11190363 Kansa Nabila, dan yang keempat 11190461 Gina Sunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat selain sebagai media penyedia informasi melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat perkembangannya. Akan tetapi, perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion adalah masalah yang semakin umum untuk klien di seluruh dunia. Pakar industri mengatakan kejahatan cyber sabotage dan extortion merupakan ketakutan terbesar. Investigasi cyber sabotage dapat dilakukan untuk berbagai tindakan, dari post jaringan berbahaya dan menfitnah sosial, sepanjang jalan sampai ke informasi konsumen hacking dan bocor dari perusahaan seperti nomor kartu kredit atau rahasia industri. Berikut adalah beberapa cara yang merusak maya sabotage dapat digunakan: mengirimkan palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Dari masalah di atas, maka kita ingin menguraikan tentang masalah cyber sabotage dan extortion. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bella Octavia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, landasan teori. Cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan komunikasi. Cybercrime juga dapat didefinisikan sebagai istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confident fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Karakteristik cybercrime menurut Nazura Abdul Manap dibagi menjadi 3. Yang pertama, cyber against property, yang merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain yaitu pencurian informasi properti dan pelayanan fraud atau chatting, forgery, dan misek. Yang kedua itu cybercrime against person, yaitu meliputi pornografi, cyber harassment, cyber stalking, dan cyber trespass. Yang ketiga itu dibagi menjadi spam email, web hacking, break, dan cyber terrorism. Jenis-jenis cybercrime dibagi menjadi 5. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yaitu kejahatan ini dilakukan secara sengaja di mana orang tersebut dengan sengaja dan terencana. Yang kedua itu cybercrime sebagai tindak abu-abu, yaitu kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengadakan pemasaran, mengubah, dan bertujuan untuk berkepentingan
kepentingan pribadi. Yang kelima, cybercrime yang menyerang pemerintah, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror. Faktor-faktor munculnya cybercrime. Yang pertama, faktor teknis, yang kedua, faktor sosial ekonomi. Selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Penegakan hukum cybercrime di Indonesia, yaitu yang pertama, regulasi hukum cyber menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Penegakan hukum tentang cybercrime terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu undang-undang, metalis, aparat penegakkan hukum, perilaku masyarakat, sarana, dan kultur. Hukum cyber bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah terlebih dahulu ada. Beberapa cabang ilmu yang menjadi pilar hukum cyber adalah hak atas kekayaan intelektual, hukum acara, dan pembuktian, hukum pidana internasional, hukum telekomunikasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Neni Siti Komariah. Cybersabotage. Cybersabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan sabotas. Yang pertama, mengirimkan beberapa berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Yang kedua, menggunakan atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Yang ketiga, hack aktivis menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, dan aktivis. Yang keempat, cyberterorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup karena hack tahun 2011. Yang kelima, memblokir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Contoh kasus cyber sabotage. Penyebaran virus dalam dunia cyber ini sering disebut dengan worm. Beberapa tahun yang pernah menjadi kasus penyebaran virus Melissa dan I Love You dalam dunia cyber, virus ini muncul di Amerika Serikat. Sementara di Indonesia juga pernah terjadi kasus-kasus cybercrime. Kasus tersebut adalah dengan berkaitan dengan perusakan situs web. Pada bulan September dan Oktober tahun 2000, beberapa situs web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabian Clone, berhasil menjebol web milik Bank Bali. Bank ini memberikan layanan internet, banking, dan nasabahnya. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengakibatkan keputusnya layanan nasabah. Tindakan pidana yang sesuai dengan kasus tersebut dengan Undang-Undang Telekomunikasi adalah sebagai berikut. Pasal 22 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi. Yang pertama, akses ke jaringan telekomunikasi. Yang kedua, akses ke jasa telekomunikasi. Yang ketiga, akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Penanggulangan cybercrime. Cybercrime dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Berikut beberapa cara penanggulangannya. Mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan dalam sistem yang dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan.
Melakukan backup secara rutin, menutup servis yang tidak digunakan. Adanya pemantauan integritas sistem, misalnya pada sistem Unix adalah Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan berkas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gina. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai bab 4, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kejahatan cybersabotage pada umumnya dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik, jadi hanya dunia maya. Di sini ada saran berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahan. Untuk itu yang perlu diperhatikan di bawah ini yaitu yang pertama penegakan hukum yang tepat. Terus yang kedua, perlunya suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Ketiga, jangan asal klik link. Keempat, selalu memasang antivirus. Kelima, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.